Ganjar, Erik duet ideal 2024. Pemimpin itu hendaknya bisa bekerja secara nyata, bukan cuma karena popularitas semata. Jokowi contoh pemimpin yang populer karena kinerja. Sukses menjadi wali kota Solo, membuat dirinya menjadi media darling. Popularitasnya menjulang karena kinerja yang oke punya. Seperti inilah seharusnya politikus atau siapa saja yang berambisi menjadi kepala daerah atau kepala negara. Kalau hanya populer, namun sama sekali tidak dapat bekerja, mau dibawa kemana masyarakat yang dipimpinnya. Jangan pula seperti SBY yang populer karena dizolimi. DKI sudah menjadi contoh nyata bagaimana bahayanya memilih pemimpin yang tidak mengerti bekerja. Lebih kacau lagi karena ambisinya besar. Ambisi besar tenaga kurang. Bodohnya tak ketulungan tetapi kok ngebet menjadi presiden. Sesuai konstitusi yang sudah diamandemen, Jokowi tak dapat lagi mencalonkan diri untuk tahun 2024 sampai tahun 2029, sebab sudah 2 periode. Maka 2024 dipastikan RI akan memiliki pemimpin nasional yang baru. Harapan kita, jangan cuma sekadar baru, namun juga harus muda. Di era reformasi dan IT yang sangat maju ini, tidak sulit menemukan calon pemimpin yang ideal. Beda di era Orde Baru, dari kurang lebih 200 juta rakyat Indonesia, tak ada satupun yang memenuhi syarat untuk menjadi calon presiden, kecuali Soeharto. Waktu itu ada satu syarat yang mustahil untuk dipenuhi untuk jadi capres, yakni, memiliki pengalaman sebagai presiden. Ya, hanya si Soeharto yang punya pengalaman seperti itu pada masa itu. Maka jadilah dia calon tunggal dari periode ke periode, hingga terdepak pada 1998. Kini, siapa saja bisa jadi calon presiden, asal memenuhi syarat. Jadi, kita tidak perlu khawatir soal stok calon pemimpin nasional untuk 2024 nanti. Hingga kini sudah banyak nama yang beredar. Dan sesuai kinerja dan kepemimpinan yang mereka perlihatkan, tidak ada yang perlu disangsikan. Mereka pasti sanggup mengemban tanggung jawab besar, membawa bangsa dan negara ini ke arah yang dicita-citakan para pendiri bangsa, Founding Fathers. Sosok-sosok tersebut, sejauh ini telah memperlihatkan kinerja yang luar biasa, berjiwa nasionalis, setia pada UUD 1945, Pancasila, dan menjunjung tinggi pluralitas yang merupakan roh NKRI. Tapi, tanpa bermaksud mengecilkan sosok-sosok lain, dalam tulisan ini penulis mencoba mengangkat dua sosok yang sudah tidak disangsikan lagi kapasitas dan kapabilitas dalam memimpin. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan Erick Thohir, Menteri BUMN. Ganjar yang adalah kader PDIP, sudah 2 periode ini memimpin Provinsi Jawa Tengah. Selama ini dia telah menunjukkan kinerja yang bagus di daerahnya. Kedekatannya dengan rakyat serta ketegasannya menegakkan UUD 1945 dan Pancasila merupakan nilai tambah yang sangat menentukan. Salah satu bukti, belum lama ini Ganjar membuat sebuah fakta integritas setia kepada Pancasila dan UUD 1945 di depan kepala sekolah seluruh wilayah Jawa Tengah. Bahkan Ganjar tidak segan-segan mencopot kepala sekolah yang terpapar radikalisme. Di tengah wabah COVID-19 ini pun, Ganjar memperlihatkan kinerja dan kepemimpinan yang sangat membanggakan. Dirinya tidak sungkan mengalokasikan dana yang cukup besar, Rp 1,4 triliun, untuk penanggulangan COVID-19. Merespons aksi penolakan segelintir warga terhadap jenazah petugas medis yang meninggal karena terpapar COVID-19, Ganjar merencanakan menyiapkan lahan khusus untuk tempat pemakaman bagi para pahlawan medis itu. Ganjar betul, petugas medis yang meninggal saat berjuang membantu penanganan pasien COVID-19 itu adalah pahlawan bagi kemanusiaan. Gebrakan yang tidak kalah moncer juga terus diperlihatkan oleh Erick Thohir. Sukses besar menjadi ketua penyelenggara Asian Games Jakarta, Palembang 2018, Presiden Jokowi tak ragu mengangkatnya menjadi Menteri BUMN. Jokowi pun ternyata tidak salah pilih. Pengusaha besar ini sangat serius dan bernyali untuk membenahi BUMN yang selama ini ternyata menyimpan banyak borok. Salah satu perusahaan milik BUMN yang langsung merasakan tangan besi Erick adalah Garuda Indonesia.
Oknum di RUT yang selama ini leluasa berbuat semau-maunya di maskapai penerbangan negara ini, tanpa ampun disikat abis. Tidak cukup sampai di situ, dia bertekad akan membenahi dan membersihkan lembaga ini sehingga benar-benar sehat. Salah satunya adalah membubarkan sejumlah anak perusahaan di BUMN yang tidak jelas juntrungannya. Keberaniannya mengangkat Ahok atau Basuki Cahayapurnama, BTP, menjadi komisaris utama PT Pertamina, juga sangat layak mendapatkan apresiasi. Ini sekaligus menjadi salah satu nilai tambah dari seorang Erik yang tidak mau berkompromi dengan oknum-oknum atau pihak-pihak yang ingin memaksakan kemauannya di negeri ini. Dan musim wabah COVID-19 ini semakin mengukuhkan Erik sebagai tokoh yang punya kompetensi dan kapabilitas mumpuni melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dan sulit. Bersama Komut Pertamina Ahok BTP, Erik dengan cepat menyulap RS Pertamina Jaya di Jakarta menjadi tempat perawatan pasien positif COVID-19. Seolah tidak pernah kehabisan ide nan brilian. Belum lama berselang, Erik dan Bumnya mengikut sertakan robot pula untuk membantu petugas medis yang bekerja di RS Pertamina Jaya, menangani pasien COVID-19. Tidak hanya itu, baru-baru ini Erik telah membawa mesin lab dari Switzerland yang fungsinya memeriksa virus corona. Direncanakan, mesin-mesin ini nanti akan ada sebanyak 10 unit. Dia harapkan, pada penghujung April tahun 2020 sudah tiba 9 unit mesin lagi yang akan ditempatkan di berbagai rumah sakit di daerah-daerah yang penyebaran COVID-19 cukup tinggi. Setiap unit mesin ini dikabarkan sanggup melakukan 1000 tes per hari. Itulah sekilas karya nyata dari seorang Erik Thohir yang bekerja dengan totalitas tinggi untuk negeri ini. Semoga putra-putra terbaik bangsa yang sejauh ini telah memperlihatkan kinerja hebat dan tanggung jawab yang luar biasa, mendapatkan dukungan dari seluruh elemen bangsa untuk membawa negeri ini ke arah yang benar. Janganlah kiranya rakyat salah langkah, memiliki kucing kurap dalam karung, yang ternyata pimpinan kep kaleng-kaleng. Hanya berisik tapi tidak tahu bekerja.